Nah, jadi di sini saya udah berada di repositori yang Ica buat. Jadi di sini saya mempunyai pekerjaan untuk membuat tampilan CRUD. Jadi ini adalah list yang harus dikerjakan, dan di sini adalah list yang sedang dikerjakan, dan di sini yang sudah selesai. Karena saya akan mengerjakannya, saya akan memindahnya ke bagian in progress. Selanjutnya kita masuk ke repositori yang Ica buat. Di sini saya akan ngeklon repository ini. Caranya adalah dengan kita copy kode ini dan kita masukkan ke tempat dimana kita mau ngeklon repository-nya. Dan saya udah buka bagian htdocs untuk ngeklon repository-nya. Kita enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, karena udah selesai, kita masuk ke karena ini kan tugas CRUD-nya udah bisa nih. Kita masuk ke bagian untuk install bagian yang belum ada. Nah, jika komposernya udah diinstal, selanjutnya kita mengcopy file .env.example menjadi .env. Caranya copy .env.example .env. Nah, kita enter. Nah, kalau udah, kita tes php artisan key generate. Nah, kalau udah bisa, kita masuk ke filenya. Ini kita hapus saja yang htdocs tadi, kita masuk ke file tugas script. Nah, kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini. Nah, jadi karena kita udah masuk ke tugas CRUD-nya, di sini kan saya akan membuat tampilan CRUD-nya. Sebelum saya membuat tampilan CRUD-nya, nah jadi di sini di file di folder tugas CRUD, saya udah masukin template yang bakal saya slicing, yaitu maxon.html. Nah, sekarang kita masuk ke bagian codingan. Di sini ada maxon.html. Pertama, saya bakal pindahin saya akan copy bagian aset ini. Copy. Masukkan ke dalam bagian public. Nah, jadi asetnya udah ada masuk ke sini. Oke. Terus kita buka di bagian index HTML-nya. Nah, kan di sini udah ada index HTML. Jadi bagian ini akan kita copy ke kita membuat pertama kita buat dulu folder di bagian view. Nah, di bagian view ini kita bakal buat pertama ada folder back. Nah, setelah folder back kita bakal buat folder parsial. Selanjutnya ada file layout.blade.php.
.php. Nah, selanjutnya saya akan copy bagian index.html ini ke bagian layout yang tadi udah kita buat. Nah, kita copy ke sini. Nah, selanjutnya di bagian parsial ini kita bakal buat beberapa bagian yang akan kita pisah-pisah. Di sini kita akan buat pertama ada bagian file head.php, ada topbar.php, ada sidebar.blade.php, ada footer.php. Nah, jadi setelah kita bagi-bagi ini bagiannya, kita bakal membagi dari bagian layout tadi. Sama yang pertama di bagian atas. Gedein dulu. Nah, ini kan ada bagian head. Bagian head ini kita copy, kita masukkan ke bagian head.php. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita masukkan include di bagian layoutnya. Oh ya, ini kita harusnya Ctrl X tadi, tapi apa? Sama ini kita buat parsial sama nama dimana kita buat. Nah, selanjutnya kan ini ada bagian header. Bagian header ini akan kita copy ke bagian top bar. Harusnya Ctrl X ya. Bisa Ctrl X ke bagian top bar. Nah, di bagian tadi, di layout tadi, kita masukkan, tapi ini untuk top bar. Nah, ini untuk bagian sidebar. Kita Ctrl X juga, Ctrl X ke bagian sidebar. Nah, kalau udah kita iniin ke bagian sidebar, kita taruh lagi di sini untuk bagian sidebar. Di sini ini bagian main kontennya, nggak usah kita tinggalin aja. Oh, ini bagian isinya nih, boleh kita hapus aja. Kita hapus aja nih. Nah, kita nggak perlu. Di sini kita bisa masukkan bagian kita jangan hapus div terakhirnya. Penutup divnya jangan kita hapus. Ya nih, bikin di sini. Nah, baru kita masukkan di sini untuk bagian konten. Yang di sini kita masukkan, ya, konten. Nah, habis itu untuk bagian footer kita copy aja dari atas sampai bawah. Oke. Ini juga perlu kita kecilin dulu semuanya. Oke, kita copy aja ini sampai bagian footer tadi. Ctrl X, kita masukin bagian footer. Nah, kalau udah masuk ke bagian footer, kita tinggal masukin punya bagian footer di sini.
Nah, selanjutnya jika sudah, kita tes dulu ya. Kita masuk ke terminal. Oke. Tapi isinya belum ada. Coba kita nanti. Oke, nah. Kita buat terus isinya deh. Jadi saya bakal copy dari yang sebelumnya. Di sini saya bakal buat kita untuk pengetesan aja. Kita buat kita buat pack. Kita buat pack home aja, home.php. Oke, home.php ya. New file home.blade.php. Oke, kalau udah kita buat pakai H1 aja dulu. H1. Nah, kita buat ini halaman home. Nah, kalau udah kita ke bagian controller dulu. Kita copy aja nih biar mudah. Ini untuk bagian function index bagian home. Yep. Kita ke bagian controller. Ya, kita buat dulu controller baru. Caranya pertama kita tulis php artisan make make controller main controllers. Oke. Nah, sekarang untuk bagian main controller udah terbuat. Main controller. Jadi di sini saya akan membuat saya akan ngambil function index dari tugas sebelumnya. Nih, kita copy aja biar lebih cepat. Oke. Terus aja copy. Nah, ini kan udah sesuai bagian home, terus ngambil datanya udah sesuai. Sekarang tinggal ngerutnya di bagian routes. Kita copy aja. Kita ambil dari sini bagian routes-nya. Kita juga nanti jangan lupa kita use dulu main controllernya kayak gini. Copy aja dulu. Copy bagian sini. Nah, terus kita copy bagian kode ini ya. Bagian home. Oke. Kita cek dulu. Sini. Harusnya udah bisa. Oke, udah bisa. Kita coba ya. Nah, dikarenakan tadi laptop saya error, jadi saya akan membuka ulang untuk terminal untuk membuka servernya ya. Untuk mengetes bagian halaman yang udah kita buat tadi. Nah, sekarang udah selesai, kita masuk ke linknya. Kita lihat apakah halaman kita sudah bisa masuk ke sini. Nah, sekarang halaman yang udah kita buat tadi udah masuk ke bagian sini. Jadi selanjutnya saya akan membuat tabel yang diberikan untuk UTS kali ini. Jadi di sini saya akan buat tabel produk, di mana di dalam tabel produk itu berisi ada ID, ada nama, ada deskripsi, ada harga. Nah, jadi saya akan buat tabel tersebut di bagian halaman ini. Jadi di halaman ini. Kita akan ganti isinya. Pertama kita cari di Maxton HTML-nya. Kita cari template untuk bagian table.
bagian isi. Kita kecil-kecilin dulu, kita ambil bagian isinya aja yang kita perlukan. Sidebar ini perlu nih dalam sini. Oke, ini kita copy, kita masukkan ke bagian room tadi. Ini karena datanya banyak banget, aku bakal hapus dulu. Kita lihat dulu bentuk tabelnya gimana. Nah, ini ada yang basic table, ada yang doc table, ada yang first table, ada border, ada yang table head. Jadi aku bakal pakai yang table head ini. Jadi yang lain-lain bakal aku hapus. Nah, kita udah hapus bagian tabel-tabel yang kita pakai. Di sini ada tabel head. Nah, jadi isi dari T-body-nya ini kita bisa kita hapus karena nanti bakal kita pakai Java di sini. Nah, jadi untuk table headnya kita taruh namanya jadi produk. Oke, di sini ada kita bakal buat ID. Kolom pertama itu untuk ID. Terus untuk kolom kedua nama, deskripsi. Sekarang aku juga bakal ngubah bagian main controllernya ini. Jadi di sini kan tadi kita untuk ngetesnya home, kita bakal pakai ini jadi produk pack. Habis itu di sini kita ubah juga jadi produk. Apa pakai aja. Produk. Jadi terus untuk di bagian yang ini home-nya kita ubah juga ke produk. Enter. Terus jangan lupa di bagian roads kita ubah juga jadi produk. Nah, ini kenapa kita coba copy lagi. Emang sering ada kesalahan. Enter. Oke, nggak bisa sebenarnya. Ini kita ganti jadi produk. Oke, kalau udah kita aku juga mau ubah bagian sidebarnya. Sidebar ini yang nggak penting bakal dihapus. Oke, kita tinggalin bagian dashboard aja. Kita ubah jadi produk. Kita coba bisa nggak?
Nah, sekarang kan kita udah buat ini semua. Sekarang kita nambahin yang tadi tombol tambah itu. Kita ngambil tombol tambah itu dari contoh project kemarin aja. Kita copy aja ahrefnya. Kita copy, Ctrl C, copy ke sini, ke tugas CRUD. Kita copy di sini. Kita hapus saja di sini ya, kita hapus saja dulu. Oke, kita lihat hasilnya apa udah masuk ke sini, ke bagian ini. Nah, udah. Sekarang udah masuk tombolnya ke sini. Jadi aku bakal nambahin di sini aksi satu lagi untuk biar bisa tambahin tombol di bawah sini untuk hapus dan edit. Oke. Untuk tombolnya kita bisa ambil dari sini, dari kode di project sebelumnya. Kita copy aja bagian sini, sini aja, Ctrl C, kita copy di bagian tulis kecil di sini. Oke, kita lihat apa bisa. Kita hapus saja. Kita lihat apakah bisa. Nah, ini untuk tabel edit delete nya, edit sama delete. Kita buat dulu space-nya lah. Atau enggak deh, sini aja. PD. Oke, ini copy aja. Kita lihat ya, udah bisa. Oke, ini udah masuk aksi edit sama delete-nya. Nah, sekarang karena sudah ada ini, sudah jadi aku bakal nge-push kode ini ke GitHub-nya. Kita buka dulu Git Bash. Terus kita bakal buat branch. Nah, kalau udah masuk ke sini, kita bakal buat ini ya. Pertama, git branch halaman home. Karena kita pakai halaman produk, kita pakai halaman produk. Kita enter. Kita masuk ke branch yang udah kita buat dengan cara git switch halaman produk. Nah, sekarang udah masuk ke halaman produk. Selanjutnya kita git add. Titik. Nah, setelah kita udah bisa git add, kita bisa git commit. Untuk menyelesaikan, kita git commit min m commit menyelesaikan halaman produk.
Nah, selanjutnya jika sudah selesai, kita melakukan git push origin nama branch yang kita buat, halaman produk. Bentar. Tunggu sampai bisa. Oke, ini authorize. Salah. Nah, ini kita akan nge-push yang kita selesaikan ke web kita. Nah, selanjutnya kita udah bisa ngecek ke ini ya. Jadi di sini halaman produk tuh udah aku push. Kita bisa lihat di sini. Compare and pull request. Jadi di sini kita tulis ini ya udah. Kalau udah sesuai, kita langsung aja create a pull request. Dia nanti boleh juga. Tunggu aja. Terima kasih. Oke, kita create pull request. Oke, jadi ini udah selesai menyelesaikan halaman ini. Oh, nah, jadi saya udah ganti namanya untuk pull request, jadi tinggal nunggu ketua PM kita untuk menyetujui kode yang udah saya buat, sehingga kode-kode itu akan terubah, sehingga teman saya selanjutnya bisa menyelesaikan tugas berikutnya. Dan saya akan meletakkan, karena tugas saya sudah selesai, bagian menyelesaikan CRUD, jadi saya akan menambahkan ke bagian sudah selesai. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata dan salah bicara mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.